Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Sri Ayu selaku pengampuh mata kuliah Civic Education. Kemudian yang saya hormati Kosma beserta jajarannya dan teman-teman yang di rumah yang saya cintai. Adapun pada kesempatan kali ini kami akan membuat video untuk mempresentasikan makalah kami yang berjudul Demokrasi dan Implementasi, yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Rizky Saputra, kemudian ada Linda Fatmawati, Ade Irma Suryani, Latifah Adawiyah, Jini Fitrilia, dan Siti Khadijah. Saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian demokrasi. Jadi demokrasi merupakan tatanan hidup bernegara yang menjadi pilihan negara-negara di dunia pada umumnya. Jadi demokrasi merupakan salah satu ideologi dari negara. Demokrasi lahir dari tuntutan masyarakat barat yang akan persamaan hak dan kedudukan yang sama di depan hukum. Jadi demokrasi ini sendiri lahir dari negara barat yang meminta untuk persamaan hak di depan hukum. Ini terjadi karena pada masa sebelum adanya deklarasi Amerika dan Prancis, setiap warga dibeda-bedakan kedudukannya baik di depan hukum maupun dalam tatanan sosial masyarakat. Demokrasi yang berasal dari kata demos dan kratos berarti pemerintahan oleh rakyat. Amin Rais mengartikan demokrasi sebagai dasar hidup bernegara pada umumnya, yang memberikan pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok yang mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan pemerintah negara, oleh karena kebijakannya tersebut menentukan kehidupan rakyat. Jadi demokrasi ini sendiri merupakan ketentuan dalam masalah-masalah pokok seperti pemilihan presiden. Itu rakyat itu sangat berperan besar kan terpilihnya presiden. Dengan demikian demokrasi adalah pemerintahan yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kekuasaan rakyat. Jadi demokrasi ini sendiri itu untuk membatasi kekuasaan pemerintah, apalagi pemerintah yang rakyat yang bisa bisa membuat rakyatnya sengsara. Ya, itu saja yang mungkin saya sampaikan. Kemudian akan dilanjutkan oleh saudari Siti Khadijah. Saya Siti Khadijah di sini akan mempresentasikan masalah manfaat demokrasi. Demokrasi di Indonesia yang diharapkan oleh keseluruhan masyarakat Indonesia belum sepenuhnya terlaksana, karena demokrasi lebih identik dengan hal-hal yang bersifat politis, sehingga terjadi isu-isu transisi tersebut lebih berkembang. Namun dalam pelaksanaannya, demokrasi belum mampu berbicara kepada lembaga atau masyarakat, karena saat ini lembaga atau masyarakat masih terlalu suka atau terlalu memakai adat mereka, karena menurut mereka adat lebih mudah dibandingkan demokrasi. Menurut Dal, ada beberapa keuntungan demokrasi, ialah yang pertama, demokrasi menolong menghindari tumbuhnya pemerintahan oleh kaum otokrat yang kejam dan licik. Jadi ini dia kayak membantu menghindari tumbuhnya kayak misalnya pemerintahan baru atau enggak kayak ada kaum sebagian orang gitu kan yang ingin membuat kayak pemerintahan
Islam kayak gitu. Jadi itu kayak itu salah satunya gitu, fungsi demokrasi menghindari hal tersebut kayak gitu. Karena kan kita nggak bisa ya menjadikan negara kita ini hanya negara Islam kayak gitu, karena kita ini kan berbagai macam suku agama yang memperjuangkan negara kita ini, bukan hanya Islam saja seperti itu, walaupun memang sistemnya bagus kayak gitu kan. Terus yang kedua, demokrasi jaminan kebebasan pribadi yang lebih luas bagi warga negaranya. Yang ketiga, demokrasi membantu rakyat untuk menyimpan kepentingan dasarnya. Yang keempat, hanya pemerintahan transisi yang bisa memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya bagi orang-orang yang menggunakan kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri. Hanya pemerintahan transisi yang mampu memberikan kesempatan sebesar-besarnya untuk menjalankan tanggung jawab yang normal. Terus ada yang kelima, yang keenam, demokrasi membantu perkembangan manusia lebih total dari alternatif berbaring yang memungkinkan. Yang ketujuh, hanya pemerintahan transisi yang mampu membantu perkembangan dasar persamaan politiknya relatif tinggi. Yang kedelapan, negara-negara dengan pemerintahan transisi mungkin lebih makmur dari negara-negara yang pemerintahannya tidak transisi. Saya akan menjelaskan nilai-nilai demokrasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu nilai demokrasi menurut Saiful Arif. Demokrasi ini tidak sebatas sistem maupun aturan-aturan formal yang terdapat dalam konstitusi saja, tapi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan demokrasi ini ditentukan oleh sejauh mana nilai-nilai lokal yang sejalan. Nah, demokrasi ini diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai demokrasi seperti penghormatan terhadap sesama, penghargaan atau pendapat orang lain dan kesesamaan sebagai warga, dan menolak adanya diskriminasi. Nah, intinya demokrasi ini disimpulkan bahwa suatu pola berdasarkan uraian di atas itu, menurut saya suatu pola keyakinan atau hal yang baik dijadikan pedoman hidup bagi sebagian masyarakat guna mewujudkan kehidupan yang demokrasi. Nilai demokrasi tidak secara langsung ditanamkan pada diri seseorang, melainkan tahap demi tahap. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifah Adawiyah dari kelompok 6. Saya akan menjelaskan mengenai prinsip demokrasi, yaitu suatu negara dikatakan demokrasi apabila sistem pemerintahan mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi. Menurut Robert Adele menyatakan terdapat beberapa prinsip demokrasi yang harus ada dalam sistem pemerintahan negara demokrasi, yaitu 1. Adanya kontrol atau kendali atas keputusan pemerintah. Pemerintah dalam mengambil keputusan dikontrol oleh lembaga legislatif. Yang kedua, adanya pemilihan yang teliti dan jujur. Demokrasi dapat berjalan dengan baik apabila adanya partisipasi aktif dari warga negara dan partisipasi tersebut dilakukan dengan teliti dan jujur. Yang ketiga, adanya hak memilih dan dipilih. Hak memilih yaitu memberikan hak dengan rakyat terhadap pemerintahan, serta memutuskan pilihan terbaik sesuai tujuan yang ingin dicapai oleh rakyat. Hak dipilih yaitu memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk dipilih dalam menjalankan amanat dari warga pemilihan. Yang keempat, adanya kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman. Demokrasi membutuhkan kebebasan dalam menyampaikan pendapat, berserikat dengan rasa aman. Yang kelima, adanya kebebasan mengakses informasi. Demokrasi membutuhkan informasi yang akurat. Untuk itu, setiap warga negara harus mendapatkan akses informasi yang memadai. Setiap keputusan pemerintah harus disosialisasikan dan mendapatkan persetujuan DPR, serta menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan informasi yang benar. Yang keenam, adanya kebebasan berserikat yang terbuka. Kebebasan untuk berserikat ini memberikan dorongan bagi warga negara yang merasa lemah, dan untuk memperkuatnya membutuhkan teman atau kelompok dalam bentuk serikat. Sekian penjelasan dari saya mengenai prinsip demokrasi.
Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Linda Fatmawati mengenai parameter demokrasi dalam negara. Akan melanjutkan penjelasan tentang parameter pada sistem demokrasi. Parameter demokrasi digunakan untuk mengukur pelaksanaan pemerintahan dari pembentukan pemerintahan melalui pemilu, dan pemerintahan dilakukan dalam sebuah pemilihan umum yang dilakukan dengan teliti dan jujur, sesuai dengan asas pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sistem pertanggungjawaban pemerintah dihasilkan dari pemilihan umum harus dipertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan dalam periode tertentu. Di Indonesia, Presiden memberikan pertanggungjawaban kepada MPR. Pengaturan sistem dan distribusi kekuasaan negara. Kekuasaan negara dijalankan secara distributif untuk menghindari penumpukannya kekuasaan dalam satu tangan. Pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pengawasan oleh rakyat. Demokrasi dibutuhkan sistem penegasan oleh rakyat terhadap jalannya pemerintahan, sehingga terjadi mekanisme yang memungkinkan check and balance terhadap kekuasaan yang dijalankan oleh badan eksekutif dan legislatif. Selanjutnya, materi tentang demokrasi di Indonesia. Saya akan menjelaskan tentang demokrasi di Indonesia. Dalam menuju perubahan demokrasi, Indonesia itu sangat dramatis, dan Indonesia termasuk negara dengan demokrasi terbesar. Maksudnya tuh saat ingin transformasi ke tingkat transformasi ke demokrasi, menjalani ke tingkat demokrasi, Indonesia ini perjalanan tuh sangat dramatis gitu, tidak mulus. Terus Indonesia juga termasuk negara yang demokrasi itu terbesar. Indonesia mengalami perubahan demokrasi karena kecenderungan pada tingkat internasional. Adapun negara dengan formal menganut demokrasi dan jumlahnya meningkat. Pada mundurnya masa kepemimpinan Soeharto, demokrasi itu sedikit meningkat karena saat kepemimpinan Soeharto masih di jaya-jayanya, demokrasi ini kayak nggak berkembang gitu. Terus pas Soeharto mengundurkan diri, demokrasi Indonesia itu banyak mengalami perkembangan. Dilanjutkan oleh B.J. Habibie sebagai menggantikan Soeharto. Ini kan setiap pemilu gitu kan, pasti terjadi demokrasi dianggap curang lah, dianggap ada orang dalam apalah, kan pasti terjadi kayak demo-demo gitu. Itu kan belum demokratis banget di negara kita sekarang ini. Itu juga penyebab dari rasa nasionalisme tuh kurang gitu. Kalau kita berpikiran positif, berpikiran tinggi, pasti tidak terjadi demokrasi begitu kan. Jadi itu tergantung dari masing-masing. Jika nilai nasionalismenya kurang, ya mungkin dia melakukan dengan hal demokratis. Tapi jika dia memiliki nasionalisme tinggi, dia akan menerima kekalahan itu dengan wajar, karena dia tahu mungkin memang itu secara betul kalau dia itu kalah di dalam pemilihan pilkada. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Jadi kesimpulannya, Indonesia merupakan negara yang menggunakan sistem demokrasi. Demokrasi sendiri berguna untuk membatasi kekuasaan pemerintah yang otorrakyat dan akan membuat masyarakatnya menderita. Kemudian sebagai ideologi negara kita, semestinya menerapkan ideologi ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Apabila ideologi ini ada sebuah kekurangan dalam ideologi tersebut, seharusnya kita memperbaiki bersama pemerintah, bukannya malah memberikan opini untuk membentuk ideologi yang baru. Karena Indonesia ini didirikan oleh berbagai agama, suku, dan bangsa,
Bahkan pahlawan pendulu kita tidak hanya memperjuangkan agamanya saja, tetapi juga tanah airnya. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.